Mari kita berdoa lagi. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, mempelajari, merenungkan bagian firman. Dan sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, baik di sini maupun di rumah setiap peserta, dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan pengembangan firman. Tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasaan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia. Tapi biarlah semua tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan serang setan dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih membahas Yohanes 2 ayat 12 dengan 25. Dan ini adalah session yang ketiga. Kita akan membahas tentang saudara-saudara Yesus yang muncul di dalam ayat yang ke-12 itu. Dan saya tidak merasa perlu membaca seluruh teks ya. Karena yang kita bahas hanya bagian yang ini saja. Jadi kita masuk pada poin yang kedua, ini bersambung dari pelajaran minggu lalu. Bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Saudara, pertama dikatakan ibunya. Di Sirah itu mengatakan ibunya. Di sini lagi-lagi kita tidak melihat Yusuf disebutkan. Apakah sang perawan Maria terus menemani Tuhan kita dalam sepanjang pelayanannya? Bisa diragukan. Kita melihat di sini, kita melihat dia lagi pada penyaliban, tetapi kita melihat dia di tempat lain, berdiri di luar dan ingin berbicara dengannya. Jadi jelas bukan menyertai dia, karena berdiri di luar dan ingin berbicara dengannya pada waktu ia sedang berbicara dengan orang-orang dan menyebabkan kata-kata khidmat, siapa ibuku? Matius 12 ayat 46. Memang di sana tidak ada bukti bahwa Maria pernah melihat dengan lebih jelas daripada sisa murid-murid Tuhan kita seluruh tujuan atau rencana kedatangan Kristus, atau lebih siap daripada sisanya untuk penyaliban dan penderitaan-penderitaannya. Saudara, saya tidak memaksudkan bahwa Maria ini bukan orang beriman. Saya tidak memaksudkan Maria bukan orang saleh. Tapi saya jelas mengatakan dia bukan orang suci. Tapi sekarang ini yang dibicarakan oleh teks ini adalah perbandingannya. Maria sebagai ibu Yesus yang dari Yesus itu lahir terus bersama dengan dia sampai umur 30. Sebetulnya boleh dikatakan tidak punya keuntungan apapun dibandingkan murid-murid yang ikut Yesus cuma selama 3,5 tahun. Jadi di sini kita melihat saudara kedekatan secara fisik atau bahkan kedekatan karena hubungan darah itu tidak ada peranan dalam urusan kedekatan atau pengenalan secara rohani terhadap Kristus. Dan ini perlu kita sadari, kalau kita adalah orang Kristen dan kita pergi ke gereja, maka kita boleh dikatakan punya kedekatan secara fisik. Tapi itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Bahwa kita pergi ke gereja, dan bahwa ada orang-orang lain yang tidak pergi ke gereja, belum tentu kita bisa lebih rohani daripada mereka, lebih kenal Kristus daripada mereka. Memang kalau tidak pernah pergi ke gereja dan tidak pernah dengar firman dan sebagainya, lain ceritanya. Tapi misalnya penjahat yang disalib itu, dia tidak pernah ke gereja sampai dia mati ya. Tapi di atas kayu salib, jelas dia sudah pernah mendengar kata-kata Kristus, sebelumnya mungkin juga sudah pernah, dan dia menyatakan iman. Nah dibandingkan orang-orang yang dekat,
Dia ini hebat sekali, saudara. Pada saat mau mati dan melihat Yesusnya sedang sama-sama mau mati bersama dengan dia bisa menyatakan iman kepada Kristus. Jadi saudara, orang yang dekat secara fisik seperti itu dengan Kristus, dalam arti bagi gereja dan sebagainya, atau tidak. Yang penting saudara introspeksi adalah bagaimana hati saudara terhadap Kristus. Dan bagaimana otak saudara terhadap Kristus. Apakah saudara memang kenal dia, rindu dia, mengimani dia, mengasihi dia, atau tidak. Itu yang terpenting. Bukan kedekatan fisik. Kita lanjutkan sudah. Matius 12 ayat 46-47. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jadi ini teks yang dibuat sebagai referensi. Jelas memang ibunya tidak terus-menerus mengikuti dia. Saya tidak tahu apa alasannya. Apakah karena dia perempuan? Saya tidak tahu. Dia jelas orang yang beriman. Tapi mengapa tidak mengikuti? Mungkin karena perempuan atau apapun saya tidak ngerti. Ya, tapi yang jelas memang tidak mengikuti selama 3,5 tahun pelayanan Kristus. Sekarang saudara, mari kita lihat poin B. Saudara-saudaranya. Ini komentar Calvin ya. Dan saudara-saudaranya. Mengapa saudara-saudara Kristus menemaninya? Tidak bisa ditentukan dengan pasti. Kecuali mungkin mereka bermaksud untuk pergi bersama dia ke Yerusalem. Sekarang yang ingin saya pertanyakan atau persoalkan dalam sepanjang khotbah ini. Apakah saudara-saudara Yesus ini adalah anak-anak Yusuf dan Maria atau bukan? Ini diperdebatkan sangat hebat di dalam gereja. Baik gereja Katolik maupun gereja Protestan. Kalau gereja Katolik jelas menolak. Ya, dalam kalangan mereka tidak ada perdebatan dalam hal itu menolak. Dalam gereja Protestan ini diprokontrakan. Saudara, saya berikan suatu kutipan dari pulpit komentar yang panjang yang memberikan 3 pandangan tentang hal ini. Pandangan pertama adalah Helvidius yang berkata saudara itu memang betul-betul saudara, berarti anak Yusuf dan Maria. Lalu ada pandangan Jerome yang berpandangan bahwa itu bukan saudara, bukan dalam arti anak Yusuf dan Maria, tapi itu adalah saudara sepupu ya. Lalu ada pandangan dari Epifanius bahwa itu adalah saudara-saudara dalam arti itu adalah anak-anak dari Yusuf dari pernikahan sebelumnya. Jadi waktu dia menikah dengan Maria, itu pernikahan yang kedua dan istri yang pertama sudah mati. Tapi dia punya anak dari istri pertama itu, dan ini yang dimaksud saudara-saudara itu. Ini pandangan ketiga, saya tidak gubris sama sekali, karena bagi saya tidak ada dasar apapun untuk percaya hal ini. Nah, saya tidak terjemahkan ini, tapi nanti saya cupliki dalam sepanjang khotbah ini banyak dari bagian ini, jadi saya berikan ini tetap dalam bahasa Inggris dan secara menyeluruh. Saudara pertama, juga saudara perlu tahu nanti urut-urutannya saya balik ya. Yang tadi 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3-nya ini terbolak-balik karena saya lebih memikirkan supaya khotbah ini lebih mendapatkan klimaks. Jadi pandangan yang paling tidak mungkin yang tadi ditaruh terakhir, saya taruh pada paling depan. Jadi pertama adalah pandangan dari Epifanius, yaitu bahwa saudara-saudara Yesus adalah anak-anak Yusuf dari pernikahan sebelumnya. Pulpit komentar berkata demikian. Anggapan ketiga yang adalah usul dari Epifanius adalah bahwa saudara-saudara ini adalah anak-anak dari Yusuf oleh suatu pernikahan sebelumnya. Bagi siapa sang perawan yang diberkati telah berperan sebagai ibu. Ya, ibu tiri tetapi tetap jadi ibu karena ini sudah ada sebelum dia menikah dengan Yusuf. Sekarang sudah bantahan atau keberatan pandangan ini sangat sederhana. Pandangan ini tidak punya dasar Alkitab sama sekali. Dasarnya hanyalah dari kitab-kitab apokrifa di luar Alkitab. Mari kita lihat
cuplikan dari pulpit commentary tadi ya. Ini didasarkan pada suatu dongeng dari kitab Apokripa yang berjudul Protevangelium mestinya ya, of James, pasal 9 dan 17. Di mana Yusuf berbicara tentang anak-anaknya. Teori ini menyelamatkan atau menjaga dengan aman keperawanan Maria, tetapi mengorbankan keperawanan Yusuf. Jadi kalau memang teori ini benar, ini anak-anak Yusuf. Waktu Yusuf menikah dengan Maria, dia bukan perawan. Jadi di sana itu virgin itu bisa digunakan baik untuk laki maupun untuk perempuan ya. Kalau di sini bukan jejaka gitu ya. Nah, kesimpulan seperti itu dalam beberapa kalangan gereja hampir sama tidak diterimanya seperti teori yang terdahulu. Di sana tidak ada otoritas kitab suci untuk teori Epifanius ini. Tetapi itu dibuat jadi mungkin oleh Injil Santo Petrus dan Protevangelium Yakobi yang membicarakan anak-anak Yusuf, dan ini dua kitab laki-laki kitab-kitab apokripa yang kita sama sekali tidak akui. Sekarang pandangan kedua dan ketiga ini langsung saya gabungkan di sini karena pembahasannya boleh katakan menjadi satu ya. Kalau enggak yang satu yang benar, yang satunya yang benar gitu ya. Yang kedua ini adalah pandangan Jerome, ini dari kalangan Katolik biasanya, yaitu bahwa saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara sepupu Yesus. Dan yang ketiga pandangan Helvidius pada abad keempat, bahwa itu betul-betul adalah saudara-saudara Yesus dalam arti anak-anak Yusuf dan Maria. Ya, bagi Yesus saudara tiri ya. Karena mereka dilahirkan Maria sama seperti Yesus, tapi Yesus bukan anak dari Yusuf. Nah, karena saya menganggap bahwa yang memungkinkan tiga pandangan tadi hanyalah 2 dan 3 ini, maka di bawah ini saya membahasnya secara berbarengan. Pulpit Commentary mengatakan demikian. Pandangan yang diajukan oleh Helvidius di Roma pada abad keempat, dan terhadap mana Jerome menjawab atau membantah bahwa saudara-saudara adalah saudara-saudara dalam arti yang biasa, anak-anak Yusuf dan Maria. Anggapan ini didukung oleh pernyataan dari Matius 1:25 dan Lukas 2 ayat 7 yang masing-masing menunjukkan secara implisit bahwa ibu dari Tuhan kita mempunyai anak-anak yang lain. Mari kita lihat Matius 1:25. Sesudah ayat 24 dan 25 saja ya. Sesudah bangun dari tidurnya, tadinya dia akan mau menceraikan Maria karena dianggap selingkuh gitu ya. Tapi malaikat datang dalam mimpi dan sebagainya. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bertemu dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, pandangan Helvidius itu menggunakan ayat ini ya. Jadi dikatakan tidak bertubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan kalimat ini dianggap berarti bahwa setelah kelahiran Yesus, Yusuf bersetubuh dengan Maria sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Dan ini memang ditambahkan lagi dengan Lukas 2 ayat 7. Kalau ayat ini berdiri sendirian, saudara, maka sebetulnya tidak ada kekuatan. Karena anaknya yang sulung itu bisa juga anaknya yang tunggal. Dan itu tidak berarti dia punya adik. Tapi pada waktu ayat ini digabungkan dengan argumentasi yang lain, ayat ini menjadi cukup punya kekuatan dan karena itu memang dipakai. Lukas 2 ayat 7 ini waktu Yesus lahir ya. Dikatakan dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Jadi kalau disebut yang sulung, maka berarti ada adik-adiknya secara implisit gitu ya. Ada anak-anak yang lain setelah itu. Nah sekarang sudah bantahan atau keberatan terhadap pandangan ini. Pertama poin A. Saudara dalam kalangan mereka, maksud saya orang-orang Yahudi pada saat itu, bahkan dalam PL maupun dalam PB ya, sering sekali berarti saudara sepupu atau keluarga. Ini kata-kata dari Calvin tentang Yohanes 2 ayat 12. Kata saudara diketahui secara luas, digunakan dalam bahasa Ibrani untuk menunjuk kepada saudara-saudara sepupu dan hubungan keluarga yang lain. Lalu Calvin berkomentar tentang Matius 13 ayat 55.
di mana di situ dibicarakan tentang saudara-saudara Yesus juga. Dia mengatakan demikian, kata saudara-saudara, kami telah sebutkan sebelumnya, digunakan sesuai dengan ungkapan bahasa Ibrani untuk menunjukkan hubungan keluarga apapun. Dan karena itu, Helvidius menunjukkan ketidaktahuan atau kebodohan yang berlebihan dalam menyimpulkan bahwa Maria pasti telah mempunyai banyak anak-anak. Karena saudara-saudara Kristus kadang-kadang disebutkan. Jadi teorinya Helvidius ini dia tentang dan dia anggap Helvidius itu bodoh ya, ignorant, tolol begitu ya, kalau berkelebihan lakinya. Karena kata saudara diartikan betul-betul saudara. Padahal menurut Calvin kata saudara itu bisa berarti saudara sepupu atau hubungan keluarga yang lain. Saya kira Calvin yang lahir pada tahun 1609, ya memang tidak sampai satu abad sejak reformasi terjadi pada 1517. Tetapi dia 1509 lahirnya, ya. Jadi cuma beberapa tahun sebelum reformasi ya. Reformasi 1517, dia lahirnya 1509. Nah, dia masih sangat terpengaruh karena jelas dia berasal dari gereja Katolik juga. Dan pandangan itu sangat kuat pada saat itu sehingga sangat sukar untuk dilepaskan. Saya kira sampai zaman sekarang ini kita bisa melihat ya. Kalau orang-orang dari kalangan gereja yang liberal misalnya ya. Lalu entah karena apa dia mendengar Injil dan dia bertobat. Lalu dia pindah ke gereja yang Injili. Seringkali terlihat bahwa ada kebodohan-kebodohan tertentu yang masih melekat pada dia. Demikian juga kalau orang berasal dari gereja kalangan karismatik begitu ya. Lalu pindah ke Protestan, betul-betul pindah ajarannya dan sebagainya pindah, betul-betul pindah kepercayaan. Tapi biasanya masih tetap tersisa hal-hal tertentu, kebodohan-kebodohan yang tersisa yang dibawa dari kalangan gereja karismatik dahulu. Dan memang ini menunjukkan bahwa pada waktu kita berpindah pandangan, berpindah kepercayaan, kalau pandangan yang lama ini kita ikuti lama sekali, maka itu menjadi sangat susah bagi kita untuk meninggalkan secara total. Saya melihat cuma 1-2 orang yang bisa seperti itu. Misalnya Andi Halim ya, pendeta Andi Halim. Itu dulu karismatik, bahkan karismatik yang ekstrim ya. Tapi pada waktu dia berubah, lalu berubah jadi Arminian, lalu berubah jadi Reform, dia bisa meninggalkan rasanya secara total, tidak tersisa apapun yang berbau karismatik dalam dirinya dia. Sesuatu yang positif dalam diri Andi Halim adalah hal itu, karena jarang sekali ada hal semacam demikian. Biasanya meninggalkan bagaimanapun cara doanya atau cara ngomongnya atau apapun, itu masih tetap ada bau-bau karismatik. Tapi tidak terlihat dalam diri Andi Halim. Setidaknya saya tidak pernah melihat, padahal saya cukup tahu atau kenal dia dengan cukup baik. Dari SMP itu teman satu kelas dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang membahayakan ya. Lama di dalam gereja yang tidak karu-karuan. Saudara pindah pun ke gereja yang benar pun, sisa-sisanya itu tidak gampang untuk dibuang. Bahkan untuk Calvin dalam urusan saudara-saudara Yesus ini. Dia tetap memegang saudara itu bukan anak Yusuf dan Maria. Bahkan Helvidius itu dikatakan punya kebodohan yang berlebihan. Sekarang J.C. Ryle. Nah kalau Calvin masih masuk akal karena dia hidup pada zaman reformasi ya. Dekat sekali dan dia masih lahir dalam kalangan gereja Katolik. Tapi J.C. Ryle ini abad 19. Sebetulnya tidak seharusnya dia punya pandangan seperti ini. Karena dia sangat jauh dari reformasi, Saudara. Ini kata-kata dia. Saudara-saudaranya. Di sana tidak ada dasar yang baik untuk menganggap bahwa ini adalah saudara-saudara Tuhan kita menurut daging. Dan bahwa Maria pernah mempunyai anak-anak laki-laki yang lain setelah kelahiran Tuhan kita yang bersifat mujizat. Salah satu alasan merupakan sesuatu yang dikenal dengan baik oleh setiap pembaca yang teliti, bahwa kata saudara digunakan dalam Alkitab terhadap banyak keluarga di samping mereka yang kita sebut saudara. Jadi yang kita sebut saudara juga digunakan kata saudara tentu saja,
tapi juga digunakan terhadap banyak keluarga. Lalu takutnya dia ini memberikan contoh. Kalau Calvin tadi tidak memberikan contoh ya. Di sini dia memberikan contoh. Abraham berkata kepada Lot, kita adalah saudara-saudara. Kejadian 13 ayat 8. Sekalipun Lot adalah keponakannya, itu bisa terlihat dalam Kejadian 12 ayat 5. Misael dan Elsafan disebut saudara-saudara dari Nadab dan Abihu. Sekalipun mereka hanya saudara sepupu. Imamat 10 ayat 4. Yakub berkata kepada saudara-saudaranya untuk mengumpulkan batu-batu. Kejadian 31 ayat 46. Tapi mereka adalah anak-anak dan pelayan-pelayannya. Alasan yang lain adalah mungkin bahwa Yusuf bisa telah mempunyai anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Sebelum ia bertunangan dengan sang perawan Maria. Dan anak-anak ini kita bisa mengerti dengan baik disebut saudara-saudara Tuhan kita. Yang terakhir, kita tahu bahwa Rasul Yakobus disebut saudara Tuhan kita, Galatia 1 ayat 19. Kita diberitahu dengan jelas bahwa ia adalah anak dari Alfeus, Lukas 6:15 dan Kisah Rasul 1 ayat 13, atau Kleopas, suami dari saudara perempuan dari sang perawan Maria. Nah, yang bagian ini saya kira dia agak kacau balaukan Yakobus 1 dengan Yakobus lain. Tetapi itu memang pandangan yang banyak ya. Jadi nama Yakobus itu banyak, nama Yohanes banyak, nama Maria banyak. Membuat orang bingung yang mana Yakobus yang ini, yang mana Yakobus yang itu dan sebagainya. Tapi saya kira dia keliru dalam hal ini. Tapi saya lanjutkan, karena itu sangat mungkin bahwa saudara-saudara dalam ayat di hadapan kita berarti saudara-saudara sepupu. Berapa di antaranya percaya kepada Tuhan kita, sekalipun yang lain tidak. Ini juga tidak mungkin, ya. Berapa di antaranya percaya kepada Tuhan kita, yang dalam Yohanes 7 ayat 5 itu semua tidak percaya. Semua mereka tidak percaya Kristus sampai Kristus bangkit, baru setelah itu mereka percaya. Jadi menurut saya, J.C. Ryle mengacau balaukan antara Yakobus dalam Galatia 1:19 dengan Yakobus dalam Lukas 6 ayat 15 dan Kisah Rasul 1 ayat 13. Yang ini adalah Yakobus Rasul. Ya, yang ini juga disebut Rasul, tapi ini Rasul yang saudara Yesus. Sedangkan Yakobus yang di sini ini salah satu dari 12 murid. Dan ini Yakobus dari saudara dari Yohanes. Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Ya. Jadi saya berpendapat mereka ini adalah dua Yakobus yang berbeda. Yang disebut saudara-saudara Yesus, tidak ada yang percaya kepada Yesus sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi lagi-lagi saudara. Saudara-saudara ini punya kedekatan fisik. Mirip seperti Maria. Tidak ada yang percaya kepada dia. Baru sampai terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara mereka yang mati bangkit. Baru mereka percaya. Dan itu pun saudara. Jelas bukan karena lihat mujizat semata-mata lalu mereka percaya. Iman selalu anugerah. Tidak bisa tidak harus ada kelahiran baru dari Tuhan. Baru mereka bisa percaya. Jadi mereka memang orang pilihan. Tapi saudara, kedekatan mereka tidak membuat mereka percaya cepat kepada Yesus. Tetap semua diatur, dikendalikan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat referensi yang ditunjukkan ya. Kejadian 13 ayat 8. Ini Abraham berkata kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, terjemahan kita ini kerabat ya. Tapi King James, New King James, ESV, YLT, brethren, saudara-saudara. RSV, kinsman, keluarga laki-laki, NIV dan NASD, brothers, saudara-saudara. Kata Ibrani yang dipakai adalah akh. Dan itu memang artinya betul-betul brother atau saudara. Lalu Imamat 10 ayat 4. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan anak-anak Uziel paman Harun. Sebetulnya berarti Misael dan Elsafan ini saudara sepupunya Harun mestinya ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini. Yang mati suruh ngangkat ini adalah anak-anaknya Harun ya. Dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Ini lagi-lagi saudara, King James, RSV, ESV, New King James, dan YLT, brethren.
saudara-saudara. NIV menerjemahkan cousins, saudara-saudara sepupu. NESV relatives, sanak atau family. Kata Ibrani yang dipakai adalah sama seperti di atas. Yang artinya sebetulnya brother atau saudara. Padahal ini sebetulnya anak dari saudara sepupu ya. Tapi tetap disebut dengan istilah yang artinya brother atau saudara. Sekarang Kejadian 31 ayat 46. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Nah saudara, kata sanak saudaranya itu laki-laki terjemahnya seperti ini. King James dan pakainya saudara-saudara, RSV keluarga laki-laki, gentleman, NIV relatives, sanak atau family. Kata Ibrani tetap adalah yang mestinya brother atau saudara. Galatia 1 ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Jadi Yakobus di sini disebut saudara Tuhan Yesus. Ini Yakobus kalau menurut pandangan saya ini juga menjadi rasul dan ini yang menulis surat Yakobus. Tapi ini memang dipro kontrakan. Sekarang Yakobus yang di bawah ini sebetulnya Yakobus yang berbeda ya. Perhatikan ini urut-urutan dari 12 sederetan nama yang termasuk 12 rasul yang dipilih Yesus ya. Lukas 6 ayat 15. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot. Lalu Kisah 1 ayat yang ke-13 ini juga sama ya. Ini urutan atau sederetan rasul dari 12 itu. Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Lalu yang 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ini saudara-saudara yang kita bicarakan dalam khotbah ini. Ya saudara, dianggap kata saudara itu bisa berarti saudara sepupu, bahkan keluarga yang lebih jauh. Maka disebut saudara-saudara Yesus, itu tidak berarti anak Yusuf dan Maria. Itu bantahan mereka dalam seluruh poin ini. Kan saudara, kita berikan jawaban balik ya. Jadi ini khotbah ini memang saya susun kayak suatu perdebatan. Jadi ada jawaban balik dari saya. Yang pertama, saudara dalam bahasa Yunani adalah adelphos. Sedangkan kata saudara sepupu itu ada kata Yunani sendiri yang berbeda, yaitu anepsios. Dan kata anepsios ini digunakan dalam Kolose 4 ayat 10. Cuma LAI, King James, dan YLT ini salah terjemahan. Kita lihat Kolose 4 ayat yang ke-10 ini ya. Kalau dalam terjemahan Indonesia, Markus itu dikatakan kemenakan. Kemenakan itu keponakan kan ya. Nah, King James sama salahnya. Sister son, anak dari saudara perempuan, itu kemenakan juga kan. YLT, nephew, juga kemenakan. Tapi saudara sederetan Alkitab yang lain ini, RSV, NIV, NESV, ESV, dan New King James, menerjemahkan cousin atau saudara sepupu. Mari kita lihat ya. Kolose 4, kata kemenakan disebut cousin. Coba kita lihat di dalam NESV-nya cousin. Nah ini kata anepsios ini ada. Ya, dan memang artinya cousin. Jadi kata Yunani itu tersedia sebetulnya. Kalau memang saudara-saudara Yesus adalah saudara sepupu, kenapa tidak digunakan kata anepsios saja? Apakah memang Tuhan kepingin membingungkan kita untuk sesuatu yang seperti ini? Mengapa digunakan kata adelphos dan bukannya anepsios? Lalu poin kedua argumentasi saya atau jawaban balik, bagaimanapun kata saudara itu juga bisa betul-betul berarti saudara. Baik dalam PL maupun dalam PB. Misalnya saudara, saya tidak usah ajak saudara baca karena ini banyak ya. Nahor itu saudara Abraham. Betul-betul saudara. Dalam Kejadian 22 ayat 23. Laban itu saudara Ribka. Dalam Kejadian 24 ayat 29. Lalu kata saudara-saudara Yusuf, sekalipun itu ada yang beda mama, tetapi itu memang saudara-saudara. Jadi dalam Kejadian 37. Dan Yohanes saudara Yakobus dalam Markus 3:17. Itu jelas saudara memang saudara-saudara, tentu saudara kandung. Lalu Andreas saudara Simon. Lukas 6:14 dan Yohanes 1:40. Lalu Maria saudara Marta
Juga Lazarus adalah saudaranya mereka. Itu dalam Lukas 10:39 dan Yohanes 11 ayat 1. Jadi saudara bisa betul-betul berarti saudara dan kasusnya penggunaannya sangat banyak. Sekarang saya ambil kutipan dari pulpit komentari yang panjang tadi. Akhirnya saudara sepupu tidak mungkin telah dibicarakan secara begitu terus-menerus sebagai saudara-saudara. Dan ini lebih kecil lagi kemungkinannya jika ibu mereka masih hidup. Kalau Yakobus itu saudara sepupu Yesus. Kalau Yakobus itu saudara Yesus. Kalau saudara sepupu ya. Tidak mungkin terus-menerus digunakan kata saudara untuk dia. Lain lagi kalau misalnya ibunya dia sudah mati. Dan dia katakanlah nunut pada Maria. Maka itu bisa. Tapi ibunya dia masih hidup. Kenapa tidak pernah satu kali pun tidak disebut dengan istilah saudara? Jadi penyebutan yang terus-menerus itu rasanya tidak memungkinkan hal yang lain. Kecuali bahwa dia memang betul-betul adalah saudara Yesus. Sekarang pandangan serangan atau pandangan saya yang ketiga ya, atau jawaban saya ketiga. Pandangan bahwa saudara-saudara Yesus bukanlah sungguh-sungguh saudara-saudaranya. Itu sebetulnya tidak punya dasar ya. Itu hanya dilandasi oleh pandangan tentang keperawanan abadi dari Maria. Jadi adanya pandangan ini dalam dunia Katolik. Saya tidak tahu gereja Ortodoks percaya atau tidak, mungkin juga. Tapi pokoknya Maria dianggap perawan abadi. Kalau Maria perawan abadi, lah mereka otomatis tidak memungkinkan mempercayai Yusuf dan Maria hubungan seks, lalu punya anak. Maka tidak perawan abadi. Tapi di sini kita melihat ya, kalau kita salah dalam satu poin, sekalipun sebetulnya abadi atau tidak abadi perawannya ini bukan hal yang terlalu penting, kecuali kalau ini diarahkan pada pemulihan Maria menjadi hal yang lebih penting lagi. Tapi kalau hanya mengatakan Yusuf setelah Maria melahirkan Yesus hubungan seks atau tidak terlalu penting, tapi merembet, saudara. Akhirnya mereka tidak bisa menerima bahwa saudara itu betul-betul saudara. Harus diartikan saudara sepupu. Ada saudara, doktrin tentang keperawanan abadi dari Maria itu tidak punya dasar Alkitab sama sekali. Hanyalah pandangan yang didasarkan pada emosi. Sentimental, begitulah istilah yang tepat ya. Loren Bettner memberikan kutipan kata-kata seorang Katolik, dia berkata demikian ya. Kata seorang penulis Roma Katolik tentang perawan Maria. Tidak bisa dibayangkan dengan sopan bahwa tempat yang paling kudus atau suci, yang sekali pernah dikuduskan, menjadi suatu wadah dari Allah. Kok wadah dari Allah ya? Ya memang Yesus itu Allah dan manusia, tapi hanya Allahnya itu rasanya nggak cocok ya. Mestinya ya Allah, the God man, begitu masuk akal. Ya. Lalu setelah itu dinajiskan atau dinodai dan dicemarkan oleh penggunaan manusia. Kata-kata ini sangat tidak ada dasar Alkitab. Pada hubungan seks itu yang mengadakan adalah Tuhan sendiri. Pernikahan itu yang mengadakan Tuhan sendiri. Yang memberikan Hawa kepada Adam, Tuhan sendiri. Dan mereka sudah melakukan persetubuhan di dalam Kejadian 2:24. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Jadi sama sekali tidak ada hal yang kotor, tidak sopan, tidak kudus, tidak suci, menajiskan, mencemarkan, atau apapun seperti kata-kata ini dalam satu hubungan seks dalam pernikahan. Kalau di luar pernikahan itu lain cerita. Tapi dalam pernikahan tidak ada apapun dari kata-kata ini yang bisa disetujui. Kecuali kita ya punya perasaan sentimental berkenaan dengan keperawanan Maria. Dan kita punya kecondongan percaya pada gereja Katolik. Gereja Katolik memang menganggap bahwa kehidupan selibat itu lebih kudus daripada kehidupan menikah. Karena itu hamba-hamba Tuhannya, pastor dan sebagainya dilarang menikah dan sebagainya.
Tapi malah terjadi skandal. Jadi saudara, adalah sesuatu yang omong kosong. Dalam seluruh Alkitab, tidak ada ajaran seperti itu. Hidup tidak menikah lebih kudus dari hidup yang menikah. Sama sekali omong kosong. Tapi itu kepercayaan mereka. Dan kalau dilihat di sini, hubungan seks dalam pernikahan pun rasanya menajiskan, menodai, mencemarkan, dan sebagainya. Ini saya tidak bisa melihat ada satu huruf pun dari Alkitab yang mendukung kata-kata model semacam demikian. Ini hanya perasaan saja, sentimental saja, yang ikut campur dalam dunia teologi. Kita harus hati-hati ya. Jangan cuma karena perasaan. Sering kita mendengar suatu ajaran. Apalagi kalau Allah menetapkan dosa. Gitu ya. Allah menentukan orang-orang tertentu untuk binasa, reprobation. Kok rasanya kok gak enak gitu ya. Ini bukan urusan perasaan, saudara. Perasaan tidak ikut campur di dalam pengertian kita tentang kebenaran. Saya tidak pernah mengatakan, kalau kita melihat dalam Lukas 24 ayat 4, kita lihat ayatnya ya. Lukas 24 ayat 45 ini Yesus setelah bangkit ya. Ia berperan ya, Tuhan. Membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi dalam pengertian akan kebenaran ini 3 faktor ya. Pikiran memang masih dipakai. Tapi pikiran tidak diterangi Tuhan, tidak bisa. Tapi pikiran diterangi Tuhan untuk mengerti apa? Mengerti kitab suci. Jadi pertama Alkitab, kedua pikiran, ketiga Tuhan atau Roh Kudus yang mencerai. 3 faktor itu saja untuk kita mengerti kebenaran. Jadi tidak ada urusannya dengan perasaan dan sebagainya. Kalau saudara melihat doktrin-doktrin lalu merasa kok gak enak doktrin itu ya. Hati-hati dengan hal itu. Benar atau tidak tergantung perasaan saudara. Benar atau tidak tergantung pikiran ini dicerai Roh Kudus mengerti Alkitab. Kalau semua itu benar, maka tidak peduli dengan perasaan. Minggirkan. Jangan bergantung pada perasaan. Orang-orang itu jelas sekali bergantung pada perasaan sampai percaya pada hal-hal yang tidak karu-karuan seperti ini. Sekarang buat komentari, pandangannya didasarkan pada emosi dari gereja untuk mendukung keperawanan abadi dari Maria dan untuk mendukung keunikan dari keibuannya telah membantah secara kuat anggapan ini. Jadi pandangan Helvidius ini ditolak ya. Karena ada pandangan yang didasarkan pada emosi dari gereja Katolik. Mendukung keperawanan abadi dari Maria, mendukung keunikan dari keibuannya. Nah, karena itu lalu pandangan itu dibantah. Padahal ini pandangan yang didasarkan pada emosi, satu ayat pun, satu huruf pun tidak ada dalam Alkitab yang mendukung keperawanan abadi dari Maria. Kalau keperawanan Maria sampai dia melahirkan Kristus, jelas kita percaya. Tapi kalau keperawanan Maria setelah itu, sama sekali tidak ada dasar Alkitab. Saya lanjutkan kata-kata komentari. Pandangan dari Alford, Mill, Farrar, Godet, dan banyak yang lain mendukung penafsiran akal sehat yang jelas dari huruf dari kitab suci. Jadi hurufiah ya. Kitab sucinya dihurufiahkan. Kristus. Dan dia menggunakan argumentasi dari konteks sebelum konteks yang kita bahas ini. Yang kita bahas Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan 25. Dia membicarakan konteks sebelumnya. Waktu Yesus datang dalam pernikahan dan membantu mereka mengubah air menjadi anggur pada waktu mereka kehabisan anggur. Dan dia mengatakan, Kristus yang menghormati pernikahan dengan pertunjukan pertama dari kuasanya yang bersifat mujizat. Dan ini karena usul dari ibunya sendiri. Dan dalam masyarakat dari mereka yang tak diragukan menerima atau menganggap sebagai saudara-saudaranya,
tidak akan merasa bahwa bayangan yang paling redup dari suatu kegelapan jatuh pada kemuliaan yang tinggi dari ibunya oleh anggapan ini. Jadi kalau Kristus menghormati pernikahan, dia pasti tidak punya pandangan di gereja Katolik bahwa tidak menikah itu lebih bagus daripada menikah. Kalau memang itu pandangan Kristus, dia tidak bakal datang, apalagi membantu mengubah anggur dari air dari anggur dan sebagainya. Jadi saudara, kalau Kristus menghormati pernikahan seperti itu, dia tidak bakal merasa ada semacam kegelapan atau hal yang buruk apapun ya jatuh pada kemuliaan yang tinggi dari ibunya oleh anggapan dari Helvidius itu. Lalu dianggap menodai dan mengotori atau apapun, tidak akan ada hal semacam demikian. Jadi hati-hati sudah dengan perasaan kita. Itu harus dibuang jauh-jauh dalam persoalan kita dengan kebenaran. Dalam persoalan kita dengan kebenaran hanya ada urusan 3 yang tadi saya sebutkan. Pikiran diterangi oleh Tuhan atau Roh Kudus, lalu Alkitab. Perasaan tidak ikut campur. Kalau pikiran sudah mengerti dengan benar oleh terang dari Roh Kudus, perasaan harus tunduk pada pikiran. Dan bukan sebaliknya, pikiran lalu mengikuti perasaan. Ini menjadikan segala macam kekacauan. Lalu saya lanjutkan pulpit commentary. Pastilah sang penginjil Matius tidak mempunyai suatu petunjuk atau jejak dalam dia tentang pemujaan keperawanan itu atau Mariolatri itu penyembahan Maria ya, yang telah membimbing ahli-ahli sejarah dan para penafsir untuk menolak anggapan Helvidius. Saudara, kalau Calvin saja bisa punya hal seperti itu ya, sampai mengatakan Helvidius itu ignorance-nya berlebihan dan sebagainya. Saya betul-betul tidak habis pikir Calvin yang adalah orang yang sangat intelektual bisa terseret oleh perasaan model semacam demikian. Tapi kalau orang ini mengatakan penginjil Matius tidak mungkin. Jadi memang keempat penulis kitab Injil disebut penginjil. Dan ini penginjil Matius maksudnya Matius sebagai penulis dari Injil Matius ya. Tidak punya petunjuk atau jejak dalam dia tentang pemujaan keperawanan itu. Jelas Matius tidak memuja keperawanan Maria, juga menyembah Maria sama sekali tidak. Padahal memang 2 hal itu yang telah membimbing ahli-ahli sejarah dan para penafsir untuk menolak anggapan dari Helvidius. Saya sendiri percaya pada pandangan dari Helvidius ini, dan saya heran penafsir seperti Calvin, J.C. Ryle bisa menolak pandangan Helvidius. Dalam poin B, bahwa Yusuf tidak bertemu dengan Maria sampai kelahiran Yesus, dianggap tidak membuktikan bahwa setelah itu mereka melakukan hubungan seks. Jadi kan tadi Pak, argumentasi dari Helvidius itu ada berdasarkan Matius 1:25, dan ini yang membantahnya, mengatakan kalau dikatakan Yusuf tidak bertemu dengan Maria sampai Yesus lahir, itu bukan bukti bahwa setelah itu Yusuf dan Maria bertumbuh. Mari kita baca ayatnya sekali lagi ya. Matius 1:25 saja. Tetapi tidak bertumbuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kata-kata tidak bertumbuh dengan dia diterjemahkan knew her not. Coba kita lihat ya. Matius 1 ayat 25. Ini Indonesia tidak bertemu dengan dia. Egypt knew her not. Knew dari kata ginosko. Dan itu memang kata itu banyak dipakai ya. Mari kita melihat juga Lukas 1 ayat 34. Ini kalau terjemahan Indonesia, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, dikatakan akan mengandung ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, itu terjemahan kita. Tapi terjemahan Inggris, how shall this be?
Seeing I know not a man, aku tidak tahu, tidak kenal seorang laki-laki. Jadi ini memang kata no, setelah perhatikan ya. Ini bisa ungkapan Yahudi untuk hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang itu bisa seperti itu. Lalu mari kita melihat lagi satu ayat, Kejadian 4 ayat 1. Ini tentang Adam dan Hawa ya. Waktu mereka bertubuh. Terjemahan kita, kemudian manusia itu atau Adam bertubuh dengan Hawa istrinya. Tapi terjemahan dari King James, and Adam knew Eve his wife and she conceived. New ini laki-laki, sekalipun sekarang dalam bahasa Ibrani, tapi kata yada ini persis sama dengan kata ginosko itu. Jadi memang ini bisa diartikan semacam demikian. Kalau kita melihat, ini dalam bahasa Ibrani-nya ya. Jadi itu no sebetulnya artinya. Ya, sekarang kembali kepada King James-nya. Jawabannya, lebih simpan di manakah? No, persist, discriminate. Kemarin kok rasanya saya melihat, tapi kok ini kok enggak ada. Ada, enggak pasti kenapa? Pasti lihat-lihat tadi. Nah, ya. Nomor 6-nya, sexual relation, have intercourse. Ya, hubungan seks. Jadi memang bisa diartikan seperti itu. Dan kita kembali ke sini sekarang. Saya lanjutkan dengan kata-kata dari Calvin ya. Tentang Matius 1 ayat 25. Yang memberikan tafsiran seperti ini. Tetapi tidak bertemu dengan dia. Teks ini menyediakan alasan untuk gangguan atau keributan yang besar yang dimasukkan ke dalam gereja pada masa yang lebih awal oleh Helvidius. Kesimpulan yang ia dapatkan darinya adalah bahwa Maria tetap tinggal sebagai perawan, tidak lebih daripada sampai ia melahirkan anak pertama. Dan bahwa setelah itu ia mempunyai anak-anak lain dengan suaminya. Jerome di sisi lain dengan sungguh-sungguh dan dengan berlimpah-limpah mempertahankan keperawanan abadi dari Maria. Jadi kalaupun dia tidak mengatakan dia setuju dengan Jerome, tapi kata-kata ini rasanya dia pro Jerome, dan kata-kata di sini rasanya dia tidak setuju Helvidius, dan tadi jelas-jelas dia katakan ignorance yang berlimpah-limpah. Lalu ini pandangannya dia sendiri. Hendaklah kita puas dengan ini, bahwa tidak ada kesimpulan yang benar dan mempunyai dasar yang baik yang bisa ditarik dari kata-kata dari sang penginjil ini. Berkenaan dengan apa yang terjadi setelah kelahiran Kristus. Jadi kalau Calvin cuma bilang dari kata-kata itu, nggak tahu. Apa yang akan terjadi setelah itu, nggak dibicarakan. Ia disebut anak sulung, yang Lukas 2:7 ya. Tetapi itu adalah hanya untuk tujuan memberi informasi pada kita, bahwa ia dilahirkan oleh seorang perawan. Dikatakan bahwa Yusuf tidak bertemu dengan dia sampai ia melahirkan putra sulungnya, tapi ini dibatasi pada saat itu saja. Maksudnya apa? Saya tidak ngerti kata-katanya. Ya, sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Apa yang terjadi setelahnya? Sang sejarawan atau Matius itu tidak memberi kita informasi. Demikianlah itu merupakan kebiasaan yang dikenal baik oleh penulis yang diilhami. Pastilah tidak ada orang yang akan mempertanyakan tentang pokok ini, kecuali karena keingintahuan.
Dan tidak ada orang yang akan mempertahankan argumentasi itu dengan keras kepala, kecuali dari suatu kesenangan yang ekstrem untuk pertengkaran. Calvin sendiri tukang debat, tapi dia anggap debat dalam hal ini cuma orang yang senang bertengkar. Saudara, saya tidak setuju dengan dia sama sekali, karena ini ada pentingnya ya. Seperti kita lihat tadi dalam gereja Katolik, keperawanan abadi menjurus pada pemuliaan Maria, pada Mariolatri, penyembahan Maria dan sebagainya. Dan ini bukan sesuatu topik yang tidak penting untuk dibahas. Tapi dia bisa seperti ini, dan saya sangat tidak setuju dengan dia. Memang kalau kita melihat pada dua komentar Calvin di atas itu ya, sebetulnya dia tidak memberikan pandangan dia yang pasti. Apakah Maria perawan yang abadi atau tidak. Tapi dengan menyebut Helvidius itu ignorance yang berlimpah-limpah dan sebagainya, rasanya dia memang condong ke arah itu. Dan saya tidak mau peduli saya Calvinis atau bukan. Dan dalam hal-hal yang lain saya mengagumi Calvin. Kalau Calvin salah, saya harus katakan Calvin salah. Saudara, tiru saya dalam hal seperti itu ya. Tidak mengidolakan siapapun. Saya sangat banyak dapat berkat dari Calvin. Dan sangat banyak membaca komentar dan kata-kata yang luar biasa dari dia. Saya anggap penafsir yang top. Kalau orang tanya kepada saya, mau cuma satu buku tafsiran pakai punya siapa, saya akan berikan Calvin. Tapi saudara, itu tidak berarti saya mendewakan dia, mengidolakan, saya menganggap dia tidak bisa salah. Dan ini luar biasa banyak. Dalam kalangan karismatik banyak, dalam kalangan Protestan banyak, kalangan Katolik juga banyak. Mau jadi apa? Dalam kalangan GKT, saya pernah menyerang Petrus Pamuji. Gereja itu langsung berhenti mengundang saya. Sekelompok orang bodoh. Petrus Pamuji memang salah, kok saya debat sama dia berani dalam hal itu. Dan tentang saya menyerang Pak Tong, sudah saya kira sudah terlalu banyak, tidak usah dibicarakan. Dan juga orang-orang yang lain, Erastus Sabdono diserang, anak buahnya membuta, membela, dan banyak kasus yang lain juga mengaku sekali diserang. Ya, murid, saya beri sedikit kata-kata untuk para mahasiswa yang sekedar mendukung Mangapul Sagala karena dia rektor, karena dia takut. Mereka takut jadinya. Dia rektor atau dia dosen. Kalau saudara sekolah teologi dan mulai sekarang saudara sudah punya rasa takut kepada manusia, saya jamin nanti saudara jadi pendeta. Saudara jadi pendeta yang takut kepada manusia. Tidak peduli manusia itu majelis yang berkuasa, atau orang yang kaya di gereja saudara, atau siapapun dia adanya, saudara takut kepada manusia, saudara tidak akan takut kepada Tuhan. Kalau dalam hati saudara memang sadar mengaku salah, harus berani melawan dia, menentang dia, dan bukan setelah menjilat, mendukung dia, tidak peduli dia salah atau benar. Itu adalah kebodohan, kefanatikan, kegilaan. Saya mendukung Calvin, sangat. Tapi saya menyalahkan dia dalam hal ini. Sama sekali sedikit pun saya tidak setuju dengan dia dalam persoalan ini. Saya lanjutkan, saudara. Orang-orang yang menentang pandangan Helvidius mengatakan bahwa kata sampai tidak selalu menunjukkan adanya perubahan antara sebelum dan sesudah saat itu. Biasanya sih begitu ya. Jadi kalau saya katakan kita berbakti sampai jam 11:30. Berarti setelah 11:30 ya kita tidak ada kebaktian. Tapi tetap ada kalimat-kalimat di mana kata sampai tidak menunjukkan adanya perubahan antara sebelum dan sesudah saat itu. Dan mereka bisa menemukan hal seperti itu bahkan dalam Alkitab. Lalu diberikan contoh. Seperti contohnya, ya ada contoh dua ya. Sama 15:35a, sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul. Jadi sejak titik itu sampai mati, Samuel tidak melihat Saul lagi. Setelah itu, apakah Samuel melihat Saul? Tidak juga kan. Kecuali kalau saudara mau lihat
mau katakan roh Samuel di surga, melihat Saul, itu lain cerita. Tapi ini melihat pasti bukan dalam arti seperti itu. Dia tidak melihat Saul mulai saat itu sampai dia mati. Setelah mati tetap tidak melihat. Tidak ada perubahan. Lalu ini juga 2 Samuel 6:23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Gara-gara dia mengejek Daud. Padahal Daud itu menari-nari demi Tuhan. Tapi dia mengejek. Lalu sebagai hukuman dari Tuhan, dia tidak dikasih anak sampai mati. Nah, di sini apakah itu berarti setelah mati, lalu dia punya anak, begitu? Tentu saja tidak mungkin. Berarti kata sampai digunakan, tapi tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah saat itu. Lalu Matius 12 ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, kalau hukum sudah menang, apakah bulu yang patah terkulai diputuskannya? Dan apakah sumbu yang pudar nyalanya dipadamkannya? Jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah saat itu? Tentu tidak. Jadi memang ada contoh-contoh di mana kata sampai digunakan dalam arti seperti itu. Tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah saat itu. Mereka punya argumentasi. Cuma kan jarang ya kata-kata seperti itu ya. Tapi sekarang saya berikan jawaban balik ya. William Hendriksen jelas menolak sekali pandangan Calvin juga. Nah ini lagi seorang reform padahal. Dia tidak peduli Calvin atau bukan Calvin. Dan ini sesuatu yang harus ditiru. Ini kata-kata dia. Sekalipun Yusuf dan Maria sekarang tinggal bersama-sama dalam rumah yang sama. Mereka tidak melakukan hubungan seks satu dengan yang lain sampai Maria telah melahirkan Yesus. Mengapa demikian tidak diceritakan? Saya tidak ngerti kok Hendriksen bisa tidak tahu ya. Saya ada dugaan yang cukup kuat, saya kira nanti saya berikan. Apa keputusan ini telah dimotivasi oleh rasa hormat yang tinggi untuk bayi yang ada di dalam kandungan lah. Bayi yang dikandung itu adalah ya. Apakah mereka berpantang untuk bisa membantah setiap pernyataan bahwa Yusuf sendiri adalah ayah dari anak itu? Apapun yang mendorong pasangan ini untuk menahan diri dari hubungan seks. Di sana ada setiap alasan untuk menganggap bahwa setelah kelahiran dari anak itu, kepantangan itu tidak berlanjut. Ya, sebelum itu mereka pantang urusannya apa dia tidak tahu, tetapi setelah itu dia yakin kepantangan itu tidak berlanjut, berarti mereka hubungan seks seperti suami istri normal. Kesimpulan ini tidak bisa didasarkan pada semata-mata kata tidak, ya, tidak bersetubuh dengan dia dan sampai anaknya lahir, tidak dan sampai tidak bisa hanya dari situ. Pengalimatan itu tidak selalu mengajukan suatu kejadian. Dalam kasus ini ia melahirkan seorang anak laki-laki dengan malasikon yang lebih awal, pasangan itu tidak berhubungan seks, dibalik. Sekarang mereka mulai melakukan hubungan seks. Jadi rupanya 3 ayat yang barusan saya bacakan itu, William Hendriksen juga tahu bahwa itu dipakai sebagai dasar oleh mereka. Tapi bagaimanapun juga adalah benar bahwa seringkali dalam kasus-kasus seperti itu, suatu pembalikan total diusulkan dalam situasi itu. Memang kata sampai bisa digunakan seperti dalam 3 ayat ini ya, di atas ini ya. Tetapi penggunaan seperti ini jarang, saudara. Pada umumnya sampai itu membalikkan keadaan sebelum dan sesudah. Pada umumnya. Maka saudara kan tidak banyak mendapatkan yang seperti contoh 3 itu. Ada, tapi tidak banyak. Ya, sekarang dalam kejadian saat ini, kasus menentang keperawanan abadi dari Maria dikuatkan oleh pertimbangan-pertimbangan ini. Poin A, baik menurut PL dan PB, hubungan seks untuk pasangan-pasangan yang telah menikah disetujui atau dianggap baik secara ilahi. Ayat-ayatnya tidak semua saya tuliskan ya, karena banyak diantaranya cuma menunjukkan manusia disuruh berkembang biak dan sebagainya. Ini Adam dan Hawa suruh berkembang biak, ini Nuh dan keluarganya suruh berkembang biak dan sebagainya. Jadi tidak semua saya tuliskan, tapi nanti ada beberapa yang saya tuliskan.
Tarak dikecam secara pasti. 1 Korintus 7 ayat 5 jelas, tapi Galatia 5 itu saya tidak tahu apa urusannya. Itu ayat tentang buah roh. Hendrickson ini ciri khasnya dia sering memberikan ayat seperti ini yang pada waktu dicek tidak ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya saya tidak tuliskan nanti. Tetapi tidak ada kekudusan yang khusus dilekatkan pada kepantangan total atau kehidupan selibat. Jadi dengan kata-kata ini dia jelas menentang pandangan Gereja Katolik ya. Yang entah muncul dari mana, bahwa kehidupan selibat itu lebih kudus, lebih suci, lebih bagus dari kehidupan yang menikah. Sekarang poin B, kita diberitahu secara pasti bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara dan saudari-saudari. Jelas bersama-sama dengan dia adalah anggota-anggota dari satu keluarga. Selalu disebutkan kumpul, saudara. Tidak pernah saudara-saudara Yesus disebutkan lalu mereka ada sendirian, itu tidak pernah. Dengan Maria, dengan Yesus, atau dengan Maria, atau dengan Yesus. Selalu demikian, atau semua. Sendirian hanya saudara. Cari dalam Alkitab kalau ada. Kecuali pada waktu diperkenalkan, Yakobus saudara Yesus. Tapi itu tetap dia percaya. Tapi dalam Injil dan sebagainya, kita Rasul, tidak pernah. Selalu bareng. Sekarang Matius 12, ini ayatnya ya, beberapa ayat dukungan. Ini pun mungkin tidak semua saya berikan, bagian saja. Sekarang poin C, saudara. Lukas 2 ayat 7 memberi informasi kepada kita. Bahwa Yesus adalah anak sulung Maria. Sekalipun dalam dirinya sendiri, argumentasi ketiga ini bisa tidak cukup untuk membuktikan bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara seibu. Tetapi dalam hubungan dengan argumentasi A dan B, bukti itu menjadi tidak meragukan. Nah, sekarang kata-kata ini penting, ya. Beban pembuktian, maksudnya yang harus membuktikan, ya, letak sepenuhnya pada mereka yang menyangkal bahwa setelah kelahiran Kristus, Yusuf dan Maria masuk ke dalam semua hubungan-hubungan yang biasanya berhubungan dengan pernikahan. Jadi kalau debat dengan orang Katolik dan mereka lalu menyerang kita, coba buktikan kalau Yusuf dan Maria memang melakukan hubungan seks setelah Yesus lahir. Loh, nanti dulu. Kamu yang mengatakan mereka tidak hubungan seks, kamu yang masih membuktikan. Beban pembuktian ada dalam diri mereka. Dalam suatu perdebatan, seringkali orang bersikap bodoh ya. Dia yang mengklaim pandangan itu, lalu kita yang suruh membuktikan kalau punya dia salah. Loh, kalau dia mengklaim pandangan itu, dia yang mesti memberikan dukungan untuk pandangan dia. Jadi banyak orang seperti itu ya. Ada pendeta ngajar seperti ini. Apakah salah? Itu banyak dalam grup tanya jawab ya. Ada pendeta ngajar seperti ini, apakah ini salah? Kalau salah, tolong berikan dasarnya. Saya bilang, kalau mereka ngajar demikian, mereka yang harus memberikan dasarnya kalau ajaran itu benar. Kok saya yang suruh memberikan dasar kalau mereka salah? Beban pembuktian terletak pada orang yang memberikan klaim yang tidak wajar, yang tidak biasanya. Biasanya kan suami istri yang menikah yang hubungan seks. Mereka mengklaim tidak. Maria perawan abadi. Itu tidak biasanya. Berikan bukti. Beban pembuktian terletak sepenuhnya pada mereka. Dan saya kok yakin mereka tidak bisa membuktikan. Mereka cuma bisa membantai argumentasi kita. Tapi beban pembuktian pada mereka, bagaimana mereka buktikan? Lalu ini penjelasan saya tentang apa yang Hendrickson berkata dia tidak tahu itu ya. Kalau saya merasa ya, salah satu alasan mengapa mereka tidak melakukan hubungan seks sampai Yesus lahir adalah adanya nubuat dalam Yesaya 7:14 yang jelas Yusuf dan Maria sebagai orang yang saleh mengerti perjanjian lama pasti tahu bahwa ini nubuat tentang kelahiran Mesias. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang, kalau terjemahan kita perempuan muda, ini salah ya. Perempuan muda belum tentu perawan. Tapi terjemahan seharusnya jelas-jelas mestinya adalah perawan dan pada waktu ayat ini dikutip dalam Matius 1 diterjemahkan sebagai perawan.
Jadi seharusnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kalau Maria mengandung lalu belum melahirkan dan mereka melakukan hubungan seks. Waktu melahirkan, dia tidak perawan. Maka nubuat ini menjadi tidak tergenapi. Jadi mereka tidak mau nubuat itu tidak tergenapi. Jadi mereka bukan karena rasa hormat terhadap yang dikandung Maria, bukan itu menurut saya. Tetapi karena mereka mau nubuat ini tergenapi. Lalu ada beberapa ayat yang diberikan sebagai referensi, saya berikan di sini ya. Ini yang mendukung hubungan seks dan sebagainya. Amsal 5:18 sekalipun tidak hurufiah ya. Diberkatilah kiranya sendangmu. Sendang itu seperti danau begitu ya. Lalu bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya jelas saja bersukacitalah dengan istri masa mudamu ini bukan bersukacita dalam arti cuma piknik, makan-makan, makan di restoran, pergi luar kota, pergi luar negeri, dan sebagainya. Tapi jelas sekali mencakup hubungan seks tidak bisa tidak. Dan ayat yang paling kuat yang melarang tarak ya, tarak dalam arti tidak melakukan hubungan seks itu ya, adalah 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Tapi di sini saya bacakan juga ayat yang ke-9 yang diberikan oleh Hendriksen. Ini berlaku untuk suami istri. Janganlah kamu saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan berdoa. Jadi kalau janjian sama-sama setuju, tidak hubungan seks karena ada tujuan khusus mau berdoa supaya lebih konsentrasi dan sebagainya, maka boleh. Tapi itu pun untuk sementara waktu. Perhatikan itu. Untuk selamanya tidak bisa. Jelas hanya untuk jangka waktu pendek, beberapa hari, atau 1 minggu masih memungkinkan. Tapi kalau bulanan, saya kok tidak percaya itu diizinkan. Setelah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini maksudnya bukan hidup bersama biasa, tapi maksudnya hubungan seks kelihatan dari kalimat selanjutnya. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Kalau mereka punya nafsu seks tapi tidak pernah hubungan seks, ini nafsu naik terus. Lalu iblis menggunakan kesempatan menggodai dengan cewek atau dengan cowok untuk masing-masing. Maka justru terjadi perselingkuhan, ini bahaya. Karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, ayat 9-nya sebetulnya dalam konteks 1 Korintus pasal 7 itu berlakunya bagian ini ya. Jadi sebetulnya karena sikon pada saat itu yang buruk, kita tidak tahu sikon buruk itu apa, tapi karena sikon buruk, Paulus itu kayaknya seperti anti pernikahan dalam Korintus pasal 7. Dia sebetulnya bukan anti pernikahan. Hanya dalam 1 Korintus 7 karena saat yang buruk. Jadi dia bilang, yang tunangan atau apapun jangan kawin. Tapi dia berikan perkecualian dalam ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Berarti kawin itu boleh dikatakan nyaris diharuskan melakukan hubungan seks kan? Kalau tidak ada penyakit apapun yang membuat tidak bisa hubungan seks. Orang kawin itu sebetulnya harus hubungan seks sebetulnya. Karena di sini kawin itu lebih baik karena apa? Kalau enggak, hangus karena hawa nafsu. Kalau hubungan seks itu cuma dikatakan itu cuma pemuasan nafsu. Loh, itu pemuasan nafsu yang datang dari Tuhan. Kalau kita tetap enggak mau terus, enggak bisa menguasai diri, jatuh dalam perzinahan dengan orang yang bukan pasangan hidup. Lah, itu lebih buruk. Jadi dari teks ini, saudara, hubungan seks itu memang boleh dikatakan diharuskan dalam suatu pernikahan. Lalu bagaimana mungkin Yusuf dan Maria bisa menjadi suatu perkecualian? Tidak boleh hubungan seks selamanya sampai mati salah satu. Tidak tahu siapa. Rasanya Yusuf mati lebih dulu. Memang ayat ini belum ada pada saat itu. Tapi dalam pemikiran Allah dan dalam nature dari manusia sudah ada. Bagaimana mungkin Allah melarang Yusuf
untuk hubungan seks dengan Maria. Sama sekali tidak masuk akal. Otak yang dipakai, yang diterangi Roh Kudus, mengerti Alkitab, dan bukan perasaan. Mari kita lihat Matius 12, 46, 47. Ketika Yesus masih berbicara orang banyak, saya kira tidak usah baca semuanya ya. Ini ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar. Lalu ayat 47, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Selalu bareng, saudara. Ada saudara-saudara, ada ibu. Memang tidak selalu bersama Yesus karena Yesusnya sudah mulai pelayanan. Lalu yang 7, 3, 5, 10, laki-laki. Saudara-saudara Yesus berkata kepada dia. Berarti ada Yesus, ada saudara dia. Ayat 5, saudara-saudaranya pun tidak percaya padanya. Ayat 10, sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Kelihatannya searuma ini, saudara. Kok tidak berangkat? Kenapa? Dia tidak mau berangkat. Tapi setelah mereka berangkat, dia berangkat. Jadi kelihatannya satu rumah. Padahal ibu mereka masih hidup kalau mereka saudara sepupu. Lalu kenapa nunduk di Maria? Maria bukan orang kaya. Bukan kayu Yusuf kok. Lalu Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lagi-lagi ini sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Markus 6 ayat 3 ini paralel dengan Matius 13, 55, 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Kalau dalam Markus 6 ayat 3, Yesusnya yang tukang kayu. Tapi Matius 13, 55, ya ini anak tukang kayu. Apakah kontradiksi? Saya kira tidak. Ya Yesusnya tukang kayu, Yesusnya juga ikut jadi tukang kayu. Sama-sama tukang kayu. Bukan hal yang aneh belajar dari Yusuf, akhirnya dia menjadi tukang kayu juga. Bukan hal yang mengherankan. Sampai dia mulai pelayanan. Tentu saja setelah itu dia tidak jadi tukang kayu. Jadi ini bukan kontradiksi. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara Ellen Clark memberikan komentar yang bagus tentang hal ini ya. Tentang Matius 13 ayat 55. Jadi biarpun orang ini orang Armenian ya. Tapi ingat ya, dalam urusan bukan pertentangan antara Calvinisme dan Armenianisme, saya sudah katakan Ellen Clark maupun Lenski itu orang-orang terpelajar dan seringkali memberikan pandangan-pandangan yang sangat bagus. Dan di sini dia memberikan hal seperti itu. Mari kita lihat komentar dia tentang Matius 13 ayat 55. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus dan Yoses dan Simon dan Yudas? Pertanyaan yang menghina ini kelihatannya menunjukkan bahwa keluarga Tuhan kita adalah keluarga yang sangat tidak menonjol. Dan bahwa mereka mempunyai reputasi yang rendah. Maksudnya reputasi rendah itu bukan buruk ya, tapi tidak dihormati orang, bukan orang kaya, bukan orang pangkat, dan sebagainya. Di antara tetangga mereka, kecuali untuk kesalahan mereka. Adalah mungkin bahwa saudara-saudara dan saudari-saudari bisa berarti di sini keluarga dekat, seperti kata-kata itu bisa biasanya digunakan di antara orang-orang Ibrani dalam ruang lingkup arti ini. Tetapi saya akui bagi saya itu kecil kemungkinannya. Dia sebagai orang terpelajar tahu hal ini. Tapi sama seperti Hendriksen, dia tidak menyetujui hal itu. Lalu pertanyaan sekarang, mengapa anak-anak dari keluarga yang lain, jadi kalau Yesus dan saudara-saudara itu bukan betul-betul saudara, tapi saudara sepupu, berarti ini anak dari keluarga lainnya. Mengapa anak-anak dari keluarga yang lain dibawa masuk ke sini untuk ambil bagian dalam suatu celaan yang jelas dirancang untuk Yusuf tukang kayu, Maria istrinya, Yesus anaknya. Dan ini saya tidak ngerti, dan anak-anak mereka yang lain dari mana kok muncul seperti ini ya. Kalau memang mereka itu bukan saudara dengan Yesus,
Mengapa kok diikut campurkan? Ini kan maunya menghina Yesusnya. Papanya ini papa secara sah. Maka itu termasuk tidak aneh, Yusuf. Namanya itu mama sungguh-sungguh. Maka itu termasuk. Tapi kalau saudara-saudara itu sepupu, mengapa kok mereka dicakupkan di sini? Apa urusannya? Kalau bisa dari prasangka, tidakkah orang manapun dengan akal sehat yang sederhana menganggap dari cerita ini bahwa ini adalah anak-anak dari Yesus dan Maria dan saudara-saudara dan saudari-saudari dari Tuhan kita menurut daging? Kelihatannya aneh bahwa ini diragukan. Tetapi melalui suatu prasangka yang tidak bisa dijelaskan, orang-orang Katolik dan Protestan berketetapan untuk mempertahankan sebagai suatu doktrin. Itu tentang mana kitab suci sama sekali diam, yaitu keperawanan abadi dari Ibu Tuhan kita. Kitab suci memang sama sekali diam. Tidak ada satu huruf pun yang mengatakan mendukung, implisit pun tidak ada bahwa Maria itu perawan yang abadi. Yang mendukung, meragukan itu malah banyak. Sekalipun mereka bisa menjawab, tapi itu bisa dijawab balik. Jadi saudara, dia mengatakan melalui suatu prasangka yang tidak bisa dijelaskan. Ada apa punya prasangka yang seperti itu ya? Prejudice ya. Bahwa Maria itu harus perawan terus. Sama sekali tidak dibutuhkan itu. Dan itu dikatakan oleh Adam Clarke dalam penafsirannya tentang Matius 1 ayat 25, di mana dia berkata ini, keperawanan Maria sebelum saat itu sampai pada kelahiran Kristus merupakan suatu pokok khusus dari sesuatu yang sangat penting bagi sistem Kristen. Dan karena itu adalah pokok khusus dari iman. Keperawanannya yang abadi tidaklah penting. Saudara, memang ya, Maria perawan sampai melahirkan itu mutlak penting. Sama menggenapi nubuat dalam Yesaya 7 ayat 14. Kedua, kalau Maria tidak perawan, katakanlah janda mengandung. Atau ya bukan janda, tapi pokoknya perempuan yang tidak perawan, dia mengandung melalui suatu hubungan seks. Maka tidak bisa tidak, Yesus itu mesti lahir dengan dosa asal. Dia bisa dikecualikan dari dosa asal itu hanya karena Maria tidak mengandung melalui suatu hubungan seks. Itu pun masih harus ditambah dengan pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus terhadap janin Yesus sejak saat atau detik pertama keberadaannya dan terusnya dijaga tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak bisa tercemar dosa dengan cara apapun. Jadi keperawanan Maria mutlak penting. Kristen, Katolik, siapapun harus percaya. Kalau tidak percaya itu sesat. Kalau nyambung pada hal-hal yang lain. Menunjukkan Yesus itu orang yang punya dosa asal. Maka dia tidak bisa jadi juru selamat kita, saudara. Bagaimana mau suci murni? Tidak bisa. Juru selamat itu harus suci. Sehingga pada saat dia menderita dan mati, dia menderita dan mati untuk dosa-dosa kita. Menggantikan kita. Tapi kalau dia beri dosa, dia menderita dan mati untuk dosanya sendiri. Jadi kesucian Yesus tanpa dosa asal dan sebagainya, itu mutlak penting di dalam Kristen. Tapi keperawanan abadi dari Maria, setelah Yesus lahir, apa urusannya Maria? Marianya sendiri tidak penting. Saya tidak kepingin menyepelekan dia sama sekali tidak. Tapi memang setelah melahirkan Kristus, Marianya tidak penting, apalagi keperawanannya. Setelah Maria melahirkan Yesus, pelayanannya sudah selesai. Ya, dia membesarkan dan sebagainya. Kata Yesus umur 30 tahun mulai pelayanan. Rasul dengan Maria penting mana? Ya yang ngomong penting Maria laki-laki perasaan sentimental mengatasi pikiran dan Alkitab. Jelas penting Rasul daripada Maria. Sekarang saya masuk poin C, saudara.
Kalau saudara-saudara Yesus memang merupakan anak-anak dari Yusuf dan Maria. Agak aneh. Jadi ini masih ada argumentasi dari pihak yang menentang bahwa saudara itu memang anak-anak dari Yusuf dan Maria ya. Dia katakan kalau saudara Yesus memang anak-anak Yusuf dan Maria. Kok aneh pada waktu Yesus disalib dan mau mati. Yesus menitipkan Maria kepada Rasul Yohanes. Dan bukan kepada saudara-saudaranya sendiri. Kalau itu memang saudara, betul-betul anak Yusuf dan Maria, mengapa kok tidak dititipkan kepada mereka, tapi dititipkan kepada Rasul Yohanes? Tulis komentari. Lebih lagi, terpisah dari pandangan apapun yang didasarkan pada emosi. Telah dikatakan bahwa Tuhan tidak akan telah mempercayakan ibu itu kepada murid yang terkasih. Jika ia mempunyai saudara-saudara yang masih hidup, yang mempunyai klaim yang lebih dulu. Ini kan memang saudara ini kalau memang betul-betul saudara, anak Yusuf dan Maria, punya hak yang lebih besar. Yohanes itu cuma saudara sepupu dibanding saudara Yesus. Memang Rasul Yohanes dan Yesus saudara sepupu. Nah ini saudara, kalau ini saudara tiri, ini anaknya Yusuf dan Maria. Yesus cuma anak Maria. Maka ini sudah punya hak yang lebih besar. Kenapa ditetapkan di sini? Sekarang saya berikan jawaban balik. Foto komentari. Tetapi terhadap ini dijawab bahwa Yohanes anak dari Zebedeus dan Salome. Bisa adalah keluarga dekatnya. Jika Salome adalah saudara perempuan dari sang perawan. Nanti kita akan melihat apa buktinya ya. Dan juga bahwa sampai pada saat kenaikan ke surga, di sana tidak ada bukti bahwa saudara-saudara itu percaya kepadanya, tetapi sebaliknya. Jadi ini salah satu alasan mengapa dia tidak mau titipkan kepada saudara-saudara tirinya ini, anak-anak Yusuf dan Maria, karena mereka bukan orang percaya. Jadi dititipkan pada Rasul Yohanes yang adalah orang percaya, dan ini juga keluarga. Karena Yohanes ini saudara sepupu dari Yesus. Salome itu saudara perempuan dari sang perawan, dan Yohanes itu anak dari Salome. Mari kita pelajari sedikit tentang Salome ini dengan membandingkan 3 ayat yang paralel ya. Markus 15 ayat yang ke-40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena. Perhatikan ada berapa perempuan ya. Maria Magdalena. Lalu ada Maria kedua, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Ya ini satu orang seluruh ini ya. Maria juga. Serta Salome. Sebetulnya Salome ini kalau tidak salah namanya juga Maria juga. Dan ini ada 3 orang namanya Maria. Ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Lalu kita lihat ayat yang kedua. Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Ini sama dengan ini ya. Dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Yusuf ini ada terjemahan yang menuliskan Yoses, ada yang menuliskan Yusuf. Ya. Di sini ada problem teks. Ada yang Yusuf, ada yang Yoses, tapi jelas ini sama dengan ini. Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Di sini dikatakan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, tapi Yusuf itu memungkinkan Yoses. Nah, dari 3 orang ini Maria Magdalena, ini Maria Magdalena. Maria ibu Yakobus dan Yoses, ini Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Berarti Salome ini harus adalah sama dengan ibu anak-anak Zebedeus. Pasti kita lihat teks yang ketiga. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib berdiri ibunya. Ini Maria ibu Yesus. Maria satu lagi ya. Dan saudara ibunya Maria istri Klopas. Dan Maria Magdalena. Maria istri Klopas ini, dari perbandingan 3 ayat ini kelihatannya Salome ini ibu dari anak-anak Zebedeus. Ya, karena di sini ibu anak-anak Zebedeus, di atas Salome, ya. Dan itu berarti dari 3 ayat ini Salome ini adalah ibu dari anak-anak Zebedeus,
juga saudara dari ibu Yesus. Ya, ini dikatakan saudara ibunya, Maria istri Klopas. Dan itu berarti Yohanes dan Yakobus anak-anak Salome adalah saudara-saudara sepupu Yesus. Saudara, sekalipun Yesus itu punya saudara-saudara, tapi dia lebih memilih untuk menitipkan ibunya kepada Yohanes. Yang ditinjau dari keluarga itu adalah saudara sepupu. Tapi ditinjau dari sudut iman, dia saat itu adalah orang beriman, sedang saudara-saudaranya saat itu belum percaya. Ya saudara, saya secara mutlak sebetulnya percaya pandangan bahwa Yusuf dan Maria itu setelah kelahiran Yesus hidup seperti suami istri normal. Tidak ada alasan apapun menolak hal itu. Dan kalau mereka menolak, sebetulnya beban pembuktian ada pada diri mereka. Semua argumentasinya mereka bisa dijawab balik. Kita punya argumentasi, mereka jawab, kita jawab balik. Sebetulnya masih ada satu argumentasi tentang yang tempo hari saya jelaskan pada waktu pembahasan tentang synonymous parallelism diambil dari Mazmur 69, tapi saya pikir kok terlalu panjang dimasukkan ke sini. Jadi saya pikir ini sudah cukup ya. Jadi bertambah tambah argumentasi dengan mempelajari ini. Memang ini teoritis, tapi kita tetap mempelajari beberapa hal ya. Jangan ikut orang begitu saja, dan jangan menggunakan perasaan dalam menentukan benar salahnya suatu pandangan. Katolik menentukan Maria itu perawan yang abadi, jelas cuma berdasarkan perasaan, pikirannya mengerti Alkitab, diterangi Roh Kudus, sama sekali tidak ikut campur di sana, karena dasar Alkitabnya memang sama sekali tidak ada. Semoga ini menjadi pengertian yang bisa membantu saudara di dalam meyakinkan mereka. Jadi baca dan dengar untuk bukan hanya mengerti, tapi bisa juga menjelaskan kepada orang-orang Katolik dan sebagainya. Saya tidak tahu Ortodoks mungkin juga percaya itu. Buktikan kepada mereka, karena pengertian bahwa Maria perawan yang abadi terus menjurus akhirnya pada pemuliaan Maria yang kebablasan, akhirnya menjadi Mariolatri dan sebagainya. Dan itu jelas menjadi kesalahan yang luar biasa parah. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Sekalipun ini pelajaran yang teoritis, tetapi tetap bisa berguna. Dan ada hal-hal yang berguna. Tolong supaya kami tidak mengandalkan perasaan, tapi pikiran yang diterangi oleh Roh Kudus untuk mengerti Alkitab. Dan selanjutnya perasaan ditundukkan kepada pikiran yang sudah mengerti Alkitab itu. Biarlah kami selalu berpikir semacam demikian dan mempraktekkan hal itu. Dan juga biarlah kami selalu bisa tidak mengidolakan orang. Pada waktu kami tahu bahwa orang itu memang salah. Biarlah kami hanya menerima otoritas dari Alkitab. Bagaimanapun kami mengagumi seseorang. Karena terlalu banyak orang baik dalam kalangan karismatik, Protestan, Katolik, yang sangat mengidolakan, seakan-akan idolanya tidak pernah berbuat salah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.